Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Semoga saja Anda masih selalu setia bersama kami, channel yang setiap harinya selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik, seperti kisah berikut ini yang sudah kami siapkan untuk Anda, berjudul 25 hari tersesat di hutan Kalimantan. Liburan panjang di tahun ini dimanfaatkan sebagian orang untuk bersantai ataupun berkumpul dengan keluarga, tapi tidak dengan Aldi, Denny, Irham, dan Hardi. Empat pemuda itu lebih memilih untuk berpetualang di alam bebas, menikmati indahnya hidup di alam bebas. Mereka sudah merencanakan dari beberapa tahun yang lalu dan akan segera terwujud di tahun ini. Mereka semua sudah mempersiapkan bahan makanan yang cukup untuk beberapa hari di hutan. Mereka juga membawa beberapa macam peralatan yang bisa digunakan untuk pertahanan diri jika nanti di sana ada serangan beruang ataupun hewan liar lainnya. Setelah persiapan mereka sudah cukup, sore harinya mereka pun berangkat. Karena keempatnya tinggal di barak atau kos-kosan, jadi mereka bisa pergi dengan bebas kapanpun mereka mau, tanpa harus mengatakan kemana mereka akan pergi, dan hanya mengatakan mereka akan kembali sebelum liburan berakhir. Perjalanan pun dimulai. Mereka semua nampak gembira. Jalanan setapak menuju hutan terlihat sangat menantang di mata mereka. Mereka berempat sudah cukup lama menjalin persahabatan, dan sampai sekarang mereka tak pernah bertengkar sekalipun. Mungkin karena hobi dan kebiasaan yang mereka miliki semuanya sama. Nyanyian-nyanyian mulai terdengar dari mulut mereka, sambil sesekali terdengar candaan dan tawa di antara keempatnya. Hingga beberapa saat kemudian, jalanan yang mereka lewati mulai terasa licin dan menanjak. Lalu mereka mulai berfokus dengan apa yang mereka pijak. Suara-suara patiling mulai terdengar, menandakan sebentar lagi sang mentari akan segera pergi tidur. Sesampainya di tempat yang lumayan cukup bagus, di dekat sungai kecil, mereka pun mulai membersihkan sekitaran tempat agar bisa membuat tempat tidur gantung yang akan mereka gunakan untuk beristirahat. Setelah selesai, mereka mulai membagi tugas. Aldi dapat tugas mencari air, sedangkan Irham dan Hardi mencari kayu bakar, sementara Denny menunggu untuk mengerjakan tugasnya, yaitu memasak. Karena air dan kayu bakar belum ada, ia pun memilih untuk duduk-duduk bersandar di bawah pohon sambil mendengarkan musik dari MP3-nya. Hari sudah mulai gelap ketika teman-temannya datang. Setelah menyalakan api, Denny pun mulai memasak nasi, sementara teman-temannya membuat perangkap agar jika ada binatang-binatang liar yang mendekat akan ketahuan. Singkat cerita, 2 hari telah berlalu dan mereka kini sudah sampai di sebuah tempat yang cukup gelap di tengah-tengah hutan. Awalnya tidak ada yang aneh, sampai ketika mereka berempat mulai bercerita tentang mitos di hutan tersebut yang jarang orang ketahui. Bahkan penduduk lokalnya pun tidak ada yang tahu. Di sini tidak diceritakan cerita-cerita mitos itu, karena siapa tahu ada salah satu dari Anda di sini yang tahu akan ceritanya dan bisa menebak ini di mana. Seiring berjalannya cerita dari mulut mereka, hawa dingin mulai mengusik ke sela-sela tulang dan suasana mencekam mulai bisa dirasakan. Mereka saling tatap, namun lagi-lagi hal itu tidak ditanggapi serius oleh keempatnya. Mereka lalu tertawa dan mulai bercanda, lalu tidur. Malam itu gerimis mulai turun. Langit sangat gelap kala itu, sementara mereka lupa membawa terpal untuk atapnya. Mereka mulai takut jika nanti akan kehujanan. Dan tepat di tengah malam, hujan yang ditakutkan mereka benar-benar turun dengan sangat deras. Ditambah angin yang sangat kencang menggoyangkan pepohonan yang tinggi. Tempat tidur gantung mereka basah, tas mereka yang berisi pakaian dan bahan makanan juga ikut basah. Hardi yang memiliki ketidaktahanan akan suhu dingin, seketika kedinginan dan menggigil, membuat teman-temannya menjadi panik dan khawatir. Mereka bertiga mencoba menghangatkan tubuh Hardi dengan cara saling berpelukan. Namun itu tidak berhasil karena mereka tetap terkena air hujan. Lama-lama tubuh Hardi semakin melemah, hingga akhirnya ia tak sadar diri. Bertambahlah rasa panik dan khawatirnya mereka bertiga, apalagi di tengah malam seperti itu. Mereka juga tidak menyangka akan turun hujan.
Padahal musim saat itu sudah memasuki musim kemarau. Penyesalan seketika menyergap perasaan mereka. Hujan masih turun ketika pagi telah tiba dan Hardi masih tak sadarkan diri. Aldi dan Irham terus-menerus menggosok-gosokkan tangannya turun naik ke tubuh agar tubuh Hardi menghangat. Sementara Denny mencari kayu, daun keladi hutan untuk dibuat tempat berteduh. Dan setelah mendapatkan kayu juga daun keladi hutan, ia langsung membuat lampau kecil yang muat untuk mereka berempat istirahat. Setelah penyangga untuk atap dipasang dan daun-daun keladi tadi disusun, ternyata ia kekurangan daun, dan yang beratap hanyalah sebagiannya saja. Lalu ia langsung bergegas untuk mencari daun keladi lagi. Singkatnya, setelah lampau darurat itu dibuat, matahari mulai memancarkan sinarnya yang hangat. Meski sudah siuman, wajah Hardi masih pucat. Karena Hardi yang masih lemas, mereka pun memutuskan untuk menginap 1 malam lagi. Dan hari itu mereka hanya memakan mie instan bawaan mereka. Itu pun cuma dimakan mentah. Karena kayu masih basah, jadi api tidak bisa menyala. Siang berganti malam, tubuh Hardi semakin melemah. Ketiga temannya bergantian tidak tidur untuk menjaga Hardi. Namun tiba-tiba saja tubuh Hardi mengejang. Semuanya kembali menjadi panik. Mereka tak tahu harus berbuat apa. "Kita harus pulang malam ini juga," ujar Aldi. "Tapi Hardi bagaimana?" tanya Denny. "Bagaimana kalau kita tandu saja?" usul Irham. Mereka bertiga pun setuju dan segera membuat tandu untuk Hardi. Singkatnya, setelah selesai membuat tandu, mereka bertiga lalu memasukkan tubuh Hardi dan membungkusnya. Setelah itu dipasangi ikatan agar tubuhnya tidak jatuh dan lebih aman untuk dibawa. Aldi dan Denny bertugas untuk membawa tandu, sementara Irham membawa semua peralatan mereka. Dan sebagian bahan makanan yang sudah tidak layak makan ditinggalkan begitu saja. Tak terasa malam itu mereka berjalan sudah 3 jam lebih, namun tak kunjung menemukan jalan. Malahan mereka masuk ke semak-semak berduri dan banyak rotan berduri yang menggantung dan menghalangi jalan mereka. Akhirnya mereka pun berbalik arah, apalagi pada saat itu Guntur dan Petir mulai asik dengan peran mereka masing-masing. Karena tak ingin Hardi kembali kehujanan, akhirnya mereka bertiga memutuskan untuk membuat tenda darurat dari kayu dan dedaunan. Mereka bertiga bekerja sama, Aldi dan Irham berangkat mencari kayu dan dedaunan yang bisa digunakan membuat tenda. Sementara Denny menjaga Hardi dan membersihkan rumput liar di sekitar tempat mereka yang akan dibangun tenda. Saat sedang menebang pohon kecil, Denny menemukan sesuatu mirip rambut yang panjang tersangkut di pohon tersebut. Bulu kuduknya seketika merinding. Lalu ia segera mendekati Hardi. Ia memeluk Hardi untuk menyembunyikan wajahnya. Saat itu ia benar-benar takut. Entah berapa lama ia dan Hardi menunggu. Namun sampai pagi tiba, Aldi dan Irham tak kunjung datang. Saat sudah pagi, barulah Denny berani untuk memastikan apa yang ia lihat tadi malam. Dan ternyata di pohon kecil itu sudah tak ada apa-apa. "Apa iya itu cuma hayalanku saja?" gumamnya. "Oh!" teriak Denny memanggil teman-temannya yang tak kunjung juga kembali. Hening, tak ada sahutan sama sekali. Denny mulai takut jika teman-temannya tersesat saat sedang mencari bahan untuk mendirikan tenda darurat. Tiba-tiba terdengar suara dari Hardi. Denny bergegas menghampirinya. Rupanya Hardi telah bangun dan ingin mencoba duduk. "Kau berbaring saja, Har. Nanti kalau dipaksakan duduk, malah tambah sakit," ujar Denny. "Yang lain kemana? Kenapa belum kembali ke sini?" tanya Hardi. "Aku juga tidak tahu, Har. Aku malah takut mereka berdua tersesat," jawab Denny. Mendengar jawaban Denny, Hardi menjadi panik. Itu terlihat dari raut wajahnya. "Kau tenang saja, nanti mereka pasti akan kembali," ucap Denny menenangkan. Di lain tempat, Aldi dan Irham rupanya baru saja diserang oleh macan dahan berukuran sedang. Mereka berdua terluka lumayan parah, dan seekor macan dahan telah mati tak jauh dari keduanya.
Akhirnya mereka berdua pun menyusuri jalan yang telah dilewati tadi malam. Rupa-rupanya tak jauh dari sana ada lampau yang dibuat oleh Denny sebelumnya. Dan barulah mereka menyadari kalau selama 3 jam mereka berjalan sambil membawa Hardy tadi malam itu, rupanya hanya keliling-keliling tempat itu saja. Menyadari ada sesuatu yang tidak beres, mereka langsung berjalan kembali ke tempat Hardy dan Denny. Singkatnya, dari kejauhan terlihat Denny yang sedang duduk di sebelah Hardy. Kedua pemuda tersebut langsung mempercepat langkahnya. "Astaga, kenapa kalian luka-luka seperti ini?" tanya Denny. "Panjang ceritanya, Den. Rupanya tadi malam kita tersesat jalan. Di sana itu ada lampau yang kau buat kemarin, Den," ujar Aldi. "Parahnya lagi, macan dahan mulai berdatangan. Ini kami luka-luka diserang macan dahan," tambah Irham. "Lalu rencana selanjutnya apa?" tanya Denny yang ketakutan, karena ia sadar dirinya tidak akan mungkin bisa hidup jika diserang oleh hewan-hewan liar di hutan itu. "Kita butuh makanan untuk tetap bertahan hidup," ujar Aldi. Denny meraih tasnya dan di sana tinggal beberapa bungkus mie instan dan juga sekaleng sarden. Tidak ada yang lain lagi, karena memang hanya itu yang tidak rusak saat di malam mereka kehujanan parah itu. "Mie tinggal sedikit, bahkan beras pun kita sudah tidak punya. Sementara Hardy juga butuh makanan supaya dia bisa sembuh. Kalian saja yang makan, aku bisa menahannya. Karena kan kalian berdua yang mengangkat Hardy dan butuh tenaga dan makanan yang banyak," ujar Denny. Tapi teman-temannya tak mau jika hanya Denny yang menahan lapar. Dan setelah perdebatan panjang itu, akhirnya mereka memutuskan untuk memasak semua mie instan yang ada 3 bungkus, lalu memakannya bersama-sama. Setelah makan, mereka pun memulai perjalanan. Tak lupa mereka juga memberi tanda di sepanjang perjalanan untuk memastikan mereka tidak hanya berkeliling di tempat yang sama. Namun buktinya, sampai matahari terbenam pun mereka tetap kembali lagi ke sana. Dan kalaupun berpindah tempat, mereka akan kembali ke tempat di mana terdapat lampau buatan Denny. Sudah seharian kita berjalan, tapi akhirnya kembali lagi ke sini," ujar Denny kesal. "Kakiku rasanya sudah tak sanggup lagi melangkah," ucap Aldi. Dan malam itu pun mereka akhirnya beristirahat di lampau yang pernah dibuat Denny dan menambahkan kayu-kayu untuk dindingnya agar jika ada hewan buas datang, mereka akan langsung terjaga. Malam itu mereka lalui dengan perut kosong. Saat tiba giliran Aldi untuk berjaga, ia melihat sepasang mata yang menatapnya dari balik pohon. Aldi meraih pisaunya perlahan-lahan. Ia yakin jika yang mengintip di kejauhan itu pastilah binatang buas penunggu hutan. Namun ternyata saat didekati, nampak seorang wanita dengan rambut yang panjang terurai. Siapa kau ini?" tanya Aldi. Wanita itu hanya diam dan sambil menatap Aldi. Di sekitar mulutnya nampak noda merah yang entah berasal dari mana. Lalu dengan santai si wanita berjalan pergi meninggalkan Aldi yang masih mematung menunggu jawaban atas pertanyaan yang ia lontarkan tadi pada si wanita misterius. Aldi kembali ke lampau. Aneh, hanya kata itu yang bisa terucap saat Aldi mengingat kembali si wanita. Singkat cerita, pagi ke-10 mereka masih berada di tengah hutan dan di tempat yang sama. Sementara Hardy sudah mulai membaik dan bisa kembali berjalan. Pagi-pagi sekali Denny sudah pergi mencari buah-buahan di sekitar tenda mereka. Dan ketika ia pulang, ia membawa pisang bangkaran atau pisang hutan. Rasanya kelat, banyak bijinya, tapi kalau masih muda enak dibakar atau juga digoreng dengan tepung sajiku. Tumbuhannya juga tidak ada di perkampungan. Bangkaran muda yang dibawa Denny ia letakkan di dekat lampau. Lalu ia menghidupkan api untuk membakar bangkaran muda tersebut. Sementara Aldi dan Irham sedang berusaha mencari jalan untuk pulang. Denny terlihat asik meniup-niup api tanpa ia sadari bahwa Hardy sudah tidak ada di dalam lampau mereka. Dari kejauhan terdengar suara seseorang yang berteriak minta tolong. Denny yang mendengar suara tersebut langsung berdiri dan mengamati di sekitarnya. Sekali lagi, suara teriakan kembali terdengar dan akhirnya Denny memutuskan untuk mencari ke arah sumber suara yang ternyata berasal dari Hardy.
Rupanya Hardi baru saja diserang seekor ular piton yang cukup besar. Denny langsung menolong Hardi. Ia mencoba membunuh ular tersebut. Dan setelah beberapa saat pergelutan, akhirnya ular itu berhasil dibunuh. "Kau tak apa kan, Har?" tanya Denny sembari menarik tubuh panjang si ular. Hardi mengangguk lemas. Tubuhnya yang baru saja pulih itu langsung terasa lemas setelah dililit ular. Untungnya nasib baik masih berpihak padanya. Malam itu, setelah melewati selisih pendapat, akhirnya mereka semua mau mengikuti saran Denny yang mengatakan bahwa mau tak mau, mereka harus memakan daging ular yang dibunuh Denny tadi agar mereka tidak kelaparan seperti malam-malam sebelumnya. Denny terlihat sangat lahap memakan daging ular, namun tidak dengan ketiga teman-temannya. Mereka masih nampak ragu meski itu semua dilakukan karena terpaksa. Mati atau makan terserah kalian. Yang pasti kalau kita mati di sini, sudah dapat dipastikan tidak akan ada yang menemukan bangkai kita, ujar Denny. Perkataan Denny memicu emosi Aldi. Ia langsung berjalan meninggalkan teman-temannya. Malam itu seperti malam-malam sebelumnya, Aldi kembali bertemu dengan seorang wanita. Ia mulai penasaran, jangan-jangan ada orang-orang suku lain yang tinggal di hutan ini. Pikirnya sambil terus mendekati si wanita yang melenggak-lenggok di antara rerumputan. Dada Aldi semakin berdebar saat mencium bau busuk yang menyengat di antara rerumputan. Dan tiba-tiba wanita itu menghilang. Suara tawa terdengar begitu melengking di antara heningnya malam. Aldi bergegas berlari ke arah lampau karena ia tahu suara itu bukanlah suara manusia, melainkan kuntilanak. Blah! Aldi terjatuh dan kepalanya terkena akar pohon. Aldi meringis. Dahan kayu di atas terdengar kriet, kriet, seperti ada sesuatu yang berada di sana. Karena merasa terancam, akhirnya Aldi bangun dan langsung melucuti pakaiannya. "Ibuku sebentar lagi akan datang," ujar Aldi gemetar. Lalu terlihat dari kejauhan seseorang keluar dari lampau. "Kau di sana, Kak Al?" tanya suara yang tak lain adalah Irham. Iya, jawab Aldi. Irham berjalan ke arah Aldi dan ia sangat kaget ketika melihat Aldi yang sudah polos tanpa selai benang pun. "Astaga, kelakuanmu Aldi," bentak Irham. Ada hihi tadi," jawab Aldi gemetar. "Hihi? Hihi apa? Kalau berbicara itu yang jelas," ujar Irham lalu meninggalkan Aldi yang masih memunguti pakaiannya. Suara tawa tadi sudah menghilang. Tinggal ketakutan yang semakin terasa oleh Aldi. Keesokan harinya, mau tak mau mereka harus memakan daging ular lagi. Karena sudah mencoba berburu, namun peralatan yang mereka gunakan tidak memungkinkan untuk bisa menangkap hewan buruan. Aldi masih berbaring saat teman-temannya akan pergi. Wajahnya terlihat pucat dan tubuhnya juga menggigil hebat. "Sudah 10 hari lebih kita di sini. Makanan tidak ada. Peralatan kita semuanya tidak ada yang bisa digunakan untuk menangkap buruan. Apalagi yang akan kita harapkan? Kita harus pergi dari sini. Kita harus menemukan jalan pulang," ujar Irham. "Tapi kita sudah mencoba ke sana kemari mencari jalan, tapi tetap kita akan kembali ke sini lagi," kata Denny. "Lalu mau sampai kapan kita di sini? Mau sampai mati?" tanya Irham. Lalu setelah berdebat, mereka akhirnya menyiapkan segala barang bawaannya untuk mencari jalan. Mereka berempat berjalan ke arah yang berlawanan dan berharap akan bisa menemukan jalan pulang. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan 2 orang anak kecil. Awalnya mereka berempat senang karena mengira anak itu berasal dari sebuah suku yang tinggal di sekitaran hutan. Namun anehnya, setiap kali ditanya, anak tersebut selalu tertawa dan mengatakan bahwa ibuku menyiapkan pesta untuk kalian. Aldi yang sudah curiga bahwa ada yang tidak beres, langsung menarik tangan Denny lalu berjalan menjauh dari si anak, diikuti oleh Hardi dan Irham. "Jujur tadi malam, tepatnya sudah keberapa malam aku melihat seorang perempuan yang menatap lampau kita dari balik pohon. Tapi saat aku hampiri dan kutanyai, perempuan itu diam saja,
lalu menghilang begitu saja. Sampai tadi malam, aku juga melihatnya. Sebelum dia menghilang, tercium aroma busuk yang menyengat. Dan saat aku berbalik mencarinya, aku mendengar suara tawa yang sangat mengerikan. Cerita Aldi. Aku juga pernah mengalami kejadian yang sama, sahut Denny. Mereka berempat kembali saling tatap. Hari ke-20, Aldi sudah terlihat pasrah dengan keadaan. Luka-luka di tubuh mereka sudah sangat banyak. Aku rasa kita akan mati di sini. Hus, jangan berkata seperti itu. Apa? Coba kau pikir. Sudah 20 hari kita di sini. Dan sudah berapa lama kita tidak makan nasi? Apa kita akan selamat? Kau yakin? Mereka terdiam. Yang dikatakan Aldi memang benar adanya. Mereka hanya memakan buah-buahan hutan dan juga binatang-binatang yang berhasil tertangkap di sana. Mereka benar-benar sudah seperti manusia hutan. Kadangkala hujan siang dan malam, terpaksa mereka memakan mentah daging-daging hewan yang belum sempat dimasak. Minum pun hanya mengandalkan air yang terkandung di akar. Jika mereka tidak bertemu sungai atau genangan air, wajah mereka nampak pucat, lemas, dan kadang bertengkar satu sama lain. Dan selama itu, mereka terus melangkah, meski sama sekali tidak menemukan jalan pulang. Mata mereka seolah buta, entahlah sesulit itu menemukan jalan keluar. Malam ke-21, angin kencang dan petir yang menyambar-nyambar di atas hutan itu nampak sangat menakutkan. Bahkan beberapa kali pohon-pohon di sana terkena sambaran petir hingga patah. Mereka berempat berlari dan berlari mencari tempat aman. Namun nampaknya seluruh pohon di tempat yang mereka pijak terkena angin. Tiba-tiba saat Aldi melihat ke atas, ia melihat dahan kayu yang sangat besar akan jatuh menimpa ia dan teman-temannya. Aldi mendorong teman-temannya hingga ia lupa akan keselamatannya sendiri. Buah! Bung! Saat akan berlari, Aldi terjatuh. Dan akhirnya sebelah kakinya tertimpa sebagian dahan besar yang jatuh. Denny, Irham, dan Hardi tidak menyadari bahwa Aldi tertinggal jauh di belakang mereka. Namun saat Denny sadar, ia langsung berujar, "Bangsat, dari tadi kita lari meninggalkan Aldi. Dan selama itu, di antara kita bertiga tidak ada yang menyadarinya. Sialan," ujar Denny lalu kembali berlari ke belakang. Singkatnya, Denny sampai di tempat tadi. Dan terlihat Aldi sudah tak sadarkan diri dengan kaki yang tertindih dahan kayu besar. Astaga, Aldi! Denny berusaha sendirian mengangkat kayu yang menindih kaki Aldi. Namun kayu itu lebih besar dari tenaga Denny. Tak menyerah dengan keadaan, Denny mencoba mendorong kayu itu, namun tak bergeming sedikit pun. "Ah!" teriak Denny. Air matanya mulai mengucur saat mengingat bahwa tadi Aldi seperti itu karena menyelamatkan dia dan teman-teman. "Sial!" teriak Denny lagi. Ia kembali mencoba mengangkat kayu tersebut, namun lagi-lagi tidak berhasil. Ketika Irham dan Hardi datang, mereka juga langsung membantu Denny, tapi kayu hanya bergeser sedikit. Selama 2 hari mereka mencoba memotong bagian pangkal kayu tersebut agar kaki Aldi bisa terlepas dari tindihan kayu. Tapi proses pemotongan kayu yang seharusnya selesai dalam beberapa jam saja itu terhambat karena pisau yang mereka bawa rusak. Denny menyuapi Aldi yang wajahnya sudah sangat pucat. Tubuhnya menggigil karena menahan sakit teramat sangat di kakinya. "Ya Tuhan, jika aku sudah kau takdirkan mati dalam keadaan seperti ini, aku ikhlas Tuhan. Tapi tolong selamatkan teman-temanku," teriak Aldi pasrah. Air matanya pun sepertinya sudah kering hingga tak ada lagi tangis di matanya. "Hus, jangan bicara seperti itu, Al. Akan kami pastikan kau selamat," ujar Denny. "Walaupun kakiku berhasil terlepas dari kayu ini, aku yakin aku pasti akan cacat seumur hidup. Aku juga akan menyusahkan kalian. Sedangkan kita belum juga bisa mencari jalan," ujar Aldi. Meski bibir Aldi tersenyum, tetapi wajah sedihnya tak bisa ia sembunyikan. Memasuki malam ke-25, kaki Aldi sudah berhasil dikeluarkan dari tindihan kayu. Namun mereka sangat syok
saat melihat keadaannya. Tulang kaki Aldi remuk dan hancur. Bau busuk juga tercium dari sana. Bahkan sebagian bawahnya sudah dikerubungi belatung. Aldi sendiri pun jijik melihatnya. "Aku tidak ingin hidup. Aku tidak mau cacat," teriak Aldi histeris. Ia merebut pisau rusak yang dipegang Irham. Aldi bermaksud untuk memotong kakinya sendiri. Denny dengan cepat merebut pisau tersebut. "Kau harus tetap hidup untuk orang tuamu, juga kami sahabat-sahabatmu," ucap Denny. Saat mereka semua tertidur, lagi-lagi Aldi melihat sosok wanita. Wanita itu berjalan mendekatinya. Wanita berambut panjang dengan parasnya yang sangat amat cantik tersebut berdiri di depan Aldi. "Aku menyukaimu," ucapnya pelan. Suaranya yang indah berhasil menenangkan Aldi. Lalu si wanita menunjuk ke suatu arah, dan saat Aldi fokus pada arah yang ditunjuk si wanita, ia sadar kalau si wanita itu sudah menghilang. Aldi membangunkan teman-temannya. Dia menunjuk ke arah sana," ujar Aldi seraya menatap satu persatu temannya. "Siapa?" "Wanita itu," gantian teman-temannya yang saling tatap. Dan menjelang pagi, Denny dan Irham pergi memburu binatang-binatang. Mereka berdua tak sengaja menemukan seekor bayi rusa yang sepertinya baru saja dilahirkan oleh si induk. Namun karena kedatangan Denny juga Irham, induk rusa itu meninggalkan anaknya begitu saja. Karena pagi sudah menjelang, akhirnya mau tak mau Denny dan Irham mengambil anak rusa tersebut untuk dijadikan mereka sarapan. Saat akan memotong anak rusa itu, Denny benar-benar tidak tega. "Tidak, aku tidak tega membunuh bayi rusa ini," ujar Denny. "Tolong jangan apa-apakan rusa ini, aku mohon. Aku akan pergi mencari makanan lain," lanjut Denny seraya menaruh bayi rusa tersebut di dekat Aldi. Denny sudah berkeliling-keliling, namun hanya mendapatkan buah-buahan. Akhirnya ia memutuskan untuk kembali. Di sana nampak Aldi memberikan bajunya untuk si anak rusa. Setelah sarapan dengan buah-buahan yang dibawa Denny, mereka membuat tandu untuk mengangkat tubuh Aldi. Setelah tandu jadi, mereka memindahkan tubuh Aldi juga si bayi rusa ke tenda. Mereka mengikuti arah yang ditunjuk oleh Aldi, dan setelah berjalan berjam-jam lamanya, mereka akhirnya sampai ke tempat awal datang. Karena hari sudah hampir malam, mereka memutuskan untuk beristirahat di sana. Wajah keempat sahabat itu nampak sangat bahagia. Mereka tak hentinya mengucap syukur pada Tuhan. Singkat cerita, pagi telah tiba. Mereka berempat langsung melanjutkan perjalanan. Saat sampai di dekat jalan, mereka melihat banyak orang-orang mendekati mereka. Akhirnya mereka ditolong dan selamat. Tapi nasib yang kurang beruntung menimpa Aldi. Kakinya diamputasi. Ia sudah tak bisa lagi melakukan aktivitas seperti teman-temannya selain belajar dari rumah dan bekerja di rumah membuat kerajinan tangan. Ia ditemani bayi rusa yang diberikan Denny, nampak sudah bisa menjalani hidup seperti itu. Ketiga temannya masih sering berkunjung atau membawanya makan di warung dan bermain bersama jika ada waktu. Pengalaman mereka tersesat selama itu dijadikan pelajaran agar hal yang sama tidak terulang pada orang lain, dan hendaknya saat masuk ke hutan, kita selalu mengucap permisi, juga selalu bersikap sopan. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam, jangan lupa tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan nantikan kembali cerita-cerita misteri dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.